Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam praktikan statistik industri angkatan 2020. Nah, berhubung udah libur selama beberapa minggu, otomatis harusnya semakin bersemangat buat ngelanjutin materi praktikum selanjutnya. Nah, kali ini materi yang akan dibahas itu tentang modul 6, yaitu analisis klaster. Sebelum masuk ke materi, ada beberapa tujuan praktikum di modul 6 ini. Yang pertama, mengelompokkan objek-objek berdasarkan kesamaan karakteristik di antara objek-objek tertentu. Yang kedua, melakukan proses segmentasi responden kuesioner berdasarkan ciri-ciri sejumlah atribut. Dan yang ketiga, menerapkan analisis klaster dengan dua metode, yaitu metode hierarki dan metode non-hierarki pada suatu studi kasus. Jadi, studi kasusnya nanti itu akan sama dengan modul sebelumnya, yaitu menggunakan kuesioner. Selanjutnya, untuk materi pertama mengenai pengertian dari analisis klaster. Analisis klaster merupakan suatu kelas teknik yang digunakan untuk mengklasifikasi objek atau kasus responden ke dalam kelompok yang relatif homogen yang dinamakan klaster. Nah, di dalam pengklasteran, objek hanya masuk ke dalam satu klaster saja, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau yang biasa disebut dengan overlapping atau interaction. Jadi, untuk satu objek itu hanya masuk pada satu klaster saja. Gak mungkin satu objek itu masuk ke beberapa klaster. Nah, ada beberapa asumsi yang ada di analisis klaster. Yang pertama, sampel yang diambil itu bisa benar-benar mewakili populasi yang ada. Jadi memang dalam analisis klaster itu tidak ada jumlah yang representatif. Namun, data yang diperlukan atau sampel yang diperlukan itu sebaiknya cukup besar agar pada saat proses clustering itu dapat dilakukan dengan benar. Yang kedua ada multikolinearitas. Multikolinearitas adalah kemungkinan adanya korelasi antar objek. Nah, sebaiknya itu tidak ada, ataupun sekalipun misalnya ada, itu nilai multikolinearitasnya tidak terlalu tinggi. Untuk selanjutnya ada ciri-ciri analisis klaster yang baik. Yang pertama, homogenitas, kesamaan yang tinggi antar anggota klaster dalam satu klaster. Dan yang kedua, heterogenitas, perbedaan yang tinggi antar klaster yang satu dengan klaster yang lainnya. Jadi misalnya ada klaster A dan klaster B. Nah, anggota klaster A ini memiliki homogenitas yang sama. Antara anggota klaster A ini memiliki homogenitas yang sama. Sedangkan antar anggota klaster A dengan antar anggota klaster B, maksudnya anggota klaster A dengan anggota klaster B itu memiliki heterogenitas atau perbedaan yang tinggi. Itu yang disebut dengan ciri-ciri analisis klaster yang baik. Dalam analisis klaster ini ada dua, ada hierarchical cluster dan non-hierarchical cluster. Nah, untuk hierarchical cluster yaitu mengelompokkan objek secara terstruktur berdasarkan kemiripan sifatnya, dan klaster yang diinginkan belum diketahui banyaknya. Biasanya digunakan untuk jumlah sampel atau data yang relatif sedikit. Pada analisis klaster itu terdapat dua prosedur, yaitu prosedur aglomeratif dan prosedur divisif. Nah, pada hierarchical cluster ini juga ada beberapa metode, seperti metode hierarchical single linkage, complete linkage, average linkage, median linkage, dan centroid linkage. Untuk hasil keseluruhan dari algoritma hierarchical cluster secara fisik itu akan digambarkan dalam bentuk tree atau pohon. Nah, ini tuh biasa disebut dengan dendrogram. Jadi nanti di outputnya SPSS itu bakal ada dendrogram. Biar lebih jelasnya nanti aku jelasin pada saat di output SPSS nanti. Nah,
Tri ini secara grafik menggambarkan proses berhubungan dari klaster-klaster yang ada, sehingga menghasilkan klaster dengan level yang lebih tinggi. Yang kedua, ada non-hierarchical cluster. Nah, non-hierarchical cluster ini digunakan untuk pengelompokan objek, di mana banyaknya cluster yang dibentuk itu sudah diketahui terlebih dahulu sebelum terjadinya clustering. Jadi setelah jumlah cluster diidentifikasi, baru dilakukan proses clustering tanpa mengikuti prosedur hierarki. Metode non-hierarchical cluster ini biasanya itu digunakan untuk data yang relatif besar. Jadi perbedaannya dengan metode hierarchical cluster, kalau metode hierarchical cluster itu tadi yang pertama, data yang akan diklasterkan itu belum diketahui, sedangkan non-hierarchical cluster itu sudah diketahui. Lalu yang kedua, kalau yang hierarchical cluster itu untuk data yang relatif sedikit, sedangkan non-hierarchical cluster itu untuk data yang relatif besar atau banyak. Pada analisis cluster ini tuh juga ada beberapa prosedur dasar. Yang pertama itu merumuskan masalah, berguna untuk memilih variabel-variabel yang akan digunakan untuk pengklasteran atau untuk membentuk klaster. Yang kedua itu untuk memilih ukuran jarak atau similaritas. Nah, tujuan clustering itu kan untuk mengelompokkan objek-objek yang mirip atau hampir sama, sehingga beberapa ukuran atau beberapa jarak itu diperlukan untuk mengetahui seberapa mirip atau seberapa beda objek-objek tersebut. Yang ketiga ada standarisasi data. Nah, standarisasi data itu dilakukan apabila variabel-variabel yang diteliti terdapat perbedaan ukuran satuan yang besar. Nah, apabila terjadi perbedaan ukuran satuan yang besar, itu mengakibatkan perhitungan analisis cluster itu menjadi tidak valid. Jadi dilakukan proses standarisasi data. Yang keempat, memilih suatu metode pengklasteran. Jadi memilih suatu metode pengklasteran itu merupakan hal yang penting. Kalian tuh mau pakai metode apa sih dalam analisis cluster? Nah, seperti itu. Lalu yang kelima itu melakukan interpretasi terhadap cluster yang terbentuk. Nah, tahap interpretasi itu meliputi pengujian tiap cluster, di mana dengan cara menamai dan menandahi dengan suatu label secara akurat yang dapat menjelaskan cluster tersebut gitu. Dan yang terakhir itu melakukan validasi dan profiling cluster. Nah, proses validasi itu untuk menjamin bahwa solusi yang dihasilkan dari analisis cluster dapat mewakili populasi dan dapat digeneralisasi untuk objek yang lainnya. Nah, cluster yang terbentuk apabila sudah valid, maka dilakukan profiling untuk menjelaskan karakteristik setiap cluster berdasarkan profil tertentu. Nah, supaya lebih jelas, lebih memahami bagaimana sih analisis cluster itu, lalu analisisnya itu apa aja, ngolah datanya itu gimana. Nah, akan diberikan suatu studi kasus. Nah, studi kasusnya itu sama seperti dengan modul 5, yaitu mengenai pendapat mahasiswa terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi minat belajar statistika pada mahasiswa dengan menggunakan 12 pertanyaan atau 12 variabel dengan skala 1 sampai dengan 5. Nah, pertanyaannya untuk analisis cluster ini tentu berbeda dengan yang modul 5. Kalau yang modul 6 ini pertama melakukan analisa output menggunakan metode hierarchical cluster yang ada pada penilaian minat belajar statistika pada mahasiswa. Dan yang kedua itu melakukan analisa output menggunakan metode non-hierarchical cluster yang ada pada penilaian minat belajar statistika pada mahasiswa.
Nah, untuk datanya itu sama seperti dengan modul 5 kemarin. Gitu. Nah, selanjutnya akan dilakukan proses pengolahan data menggunakan SPSS. Di sini kalian juga bisa melakukan praktek sendiri masing-masing di rumah kalian menggunakan software masing-masing biar lebih paham untuk pengolahan datanya. Nah, selanjutnya yaitu pengolahan data menggunakan software SPSS. Sama seperti dengan modul sebelumnya, yaitu modul 5. Kalian ketikkan nama dengan tipe string dan tipe measure-nya nominal. Begitu juga dengan semua variabel kalian ketik, jangan lupa spasinya kalian ganti dengan underscore. Tipenya numeric dan tipe measure-nya scale. Lalu ke data view. Di data view itu semua data kalian copy paste. Supaya lebih gampang, kalian datanya itu copy dulu di Excel. Lalu dari Excel itu kalian copy lalu paste di SPSS. Gitu. Pengolahan yang pertama dilakukan yaitu menggunakan non-hierarchical cluster atau K-means cluster. Caranya, klik analyze, lalu pilih classify, pilih K-means cluster. Nah, masukkan semua data yang bertipe numeric atau semua variabel ke bagian variabel. Nah, lalu nama itu kalian masukkan ke label cases by. Kalian klik iterate and classify. Lalu di bagian iterate, kalian ketik maximum iterationnya itu 10. Lalu continue. Nah, di bagian save itu kalian centang keduanya. Lalu continue. Di bagian option kalian centang ANOVA tabel. Lalu continue dan di OK. Nah, berikut adalah output dari K-means cluster atau non-hierarchical cluster. Yang pertama adalah initial cluster center. Cara menganalisisnya, pada klaster 1, aktif menjawab, aktif bertanya, dan yang lain-lainnya bernilai 1. Lalu, tugas tuntas bernilai 3. Itu kalian analisis semuanya sampai semua variabel dianalisis pada klaster 1. Lalu pada klaster 2, tugas tepat waktu, aktif berdiskusi, mencari referensi dari internet bernilai 1. Mengulang materi, berlatih soal bernilai 4. Nah, ini juga kalian analisis semua variabelnya. Selanjutnya ada iteration history. Iteration history yang kalian lihat itu the current iteration sama the minimum distance between initial center. Jadi cara menganalisisnya, iteration history itu menunjukkan ada 10 tahap iterasi untuk memperoleh hasil yang optimum dengan jarak terpendek antar pusat klaster sebesar 11,446 gitu. Selanjutnya ada final cluster center. Final cluster center itu cara menganalisisnya sama dengan initial cluster. Jadi pada cluster 1 aktif menjawab, aktif bertanya itu bernilai 3. Lalu tugas tuntas, tugas tepat waktu itu bernilai 4. Begitu juga dengan yang lainnya. Lalu pada klaster 2, tugas tepat waktu, aktif berdiskusi itu bernilai 2. Lalu aktif bertanya, aktif menjawab itu bernilai 3. Begitu juga dengan yang lainnya. Selanjutnya ada ANOVA. Nah, di ANOVA ini yang dilihat adalah nilai F dan nilai signifikansinya. Semakin tinggi nilai F dan semakin rendah signifikansinya, maka perbedaan yang terjadi itu semakin tinggi. Jadi, di sini tugas tepat waktu merupakan variabel yang menunjukkan paling perbedaan yang tinggi. Karena nilai F-nya itu tinggi yaitu 59,828 dan nilai signifikansinya paling rendah yaitu 0.
Lalu, aktif menjawab merupakan variabel yang paling menunjukkan kesamaan karena memiliki nilai F paling kecil yaitu 0,131 dan nilai signifikansi paling tinggi yaitu 0,719. Jadi semakin tinggi nilai F, semakin rendah nilai signifikansinya, berarti terjadi perbedaannya itu semakin tinggi. Begitu juga dengan sebaliknya. Dan yang terakhir adalah number cases in each cluster. Jadi cluster 1 itu beranggotakan 26, cluster 2 itu beranggotakan 14, sehingga total data yang valid itu sebesar 40 dan tidak ada data yang missing. Kalian perhatikan di missing ini kan 0, berarti tidak ada data yang missing. Apabila di missing ini ada jumlahnya atau 1, 2, berarti itu ada yang salah dalam data kalian. Perlu dicek dan perlu dilakukan pengolahan ulang. Nah, itu tadi adalah analisis dan pengolahan data menggunakan K-means cluster. Nah, selanjutnya mengolah data menggunakan hierarchical cluster. Caranya, kalian klik analyze, lalu pilih classify, pilih yang hierarchical cluster. Nah, sama seperti yang tadi, masukkan semua data bertipe numerik ke bagian variabel, lalu masukkan nama ke label cases by. Nah, di bagian statistik, kalian klik proximity matrix, range of solution-nya minimum kalian isi 2, maksimumnya kalian isi 4, continue. Lalu di plots, kalian centang dendrogram, continue. Lalu di methods, kalian pilih between group linkage dan square Euclidean distance, lalu continue. Nah, di save ini kalian klik range of solution-nya minimumnya 2, maksimumnya 4, continue dan oke. Ini adalah output dari analisis hierarchical cluster. Yang pertama, case processing summary. Jadi cara menganalisisnya, data yang valid berjumlah 40 dengan persentase 100. Tidak ada data yang missing, sehingga totalnya 40 dengan persentase 100. Gitu. Selanjutnya ada proximity matrix. Di proximity matrix ini, kalian lihat jarak yang paling kecil selain diagonal. Jadi yang diagonal itu kalian jangan lihat. Nah, di sini jarak yang terkecil itu antara Auliana Anggraini dengan Wisdan Roja, yaitu 2. Jadi jarak yang paling kecil, jarak Euclidean paling kecil yaitu Auliana Anggraini dengan Wisdan Roja, yaitu bernilai 2. Semakin kecil jarak Euclideannya, maka tingkat kesamaan dalam pengisian kuesioner itu semakin tinggi. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada agglomeration schedule. Gimana sih cara menganalisis agglomeration schedule? Kok banyak ada angkanya, ada stage-nya? Caranya seperti ini. Pada stage 1 beranggotakan 5 dan 6. Kalian sebutin siapa? Tadi kan yang 5 Auliana Anggraini dan yang 6 kan Muhammad Wisdan Roja. Jadi pada stage 1 beranggotakan 5, Auliana Anggraini dan Wisdan Roja memiliki jarak koefisien 2 dan next stage-nya 14. Berarti langsung kalian lihat ke stage 14. Pada stage 14 beranggotakan 3 dan 5 dengan jarak koefisien 6 dan next stage-nya 21. Kalian langsung lihat ke stage 21. Begitu juga dengan seterusnya sampai dengan yang terakhir. Ketika nyampe terakhir, kan masih ada stage-stage yang belum disebut. Nah, itu kalian analisisnya beda poin. Jadi, tadi kan dari stage 1 itu langsung ke stage 14. Otomatis stage 2 ini kan belum disebut.
Nah, kalian sebut di beda poin. Jadi pada stage 2 beranggotakan 25 dan 35 dengan jarak efisien 3, lalu next stage-nya 6. Nah, next stage-nya 6, kalian langsung lihat ke 6. Jadi pada stage 6 beranggotakan 25 dan 36 dengan jarak koefisien 4,5. Lalu next stage-nya 13. Begitu juga seterusnya sampai dengan terakhir. Nah, kan tadi kan juga masih ada stage yang belum disebut. Nah, itu kalian ganti poin. Jadi setiap nyampe terakhir dan ternyata masih ada stage yang belum disebut, kalian analisis lagi tapi beda poin sampai semua stage udah dianalisis. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada cluster membership. Cara menganalisis cluster membership itu pada cluster membership 4 cluster. Pada cluster 1 beranggotakan Rizky Cahya Melania, Cinta Nizar, dan yang lain-lain. Lalu pada cluster 2 beranggotakan Eliana Rizky dan yang lain-lain. Lalu cluster membership dengan 3 cluster. Pada cluster 1 beranggotakan Rizky Cahya, Cinta Nizar, dan yang lain-lain. Begitu juga cluster membership dengan 2 cluster. Kalian sebutin semua tiap clusternya tuh. Dan yang terakhir ini ada dendrogram yang saya jelasin tadi sebelumnya. Di materi kan ada dendrogram. Nah, ini outputnya dendrogram. Jadi kan membentuk kayak tree gitu. Nah, cara menganalisisnya kalian lihat di garis yang paling besar, yaitu paling kanan sendiri nih loh. Ini kan paling besar. Nah, kalian lihatnya paling besar ini. Nah, paling besar ini kan menggabungkan antara ini dengan ini. Nah, yang atas ini itu kan sampai dengan 11. Eliana Rizky. Jadi, kelompok anggota pertama itu dari Auliana Anggra ini sampai dengan Eliana Rizky. Sedangkan kelompok kedua terdiri dari Victoria Aurelia dan Ezio Arosi. Jadi cuma 2. Nah, dilihat ini loh yang paling besar sendiri ini. Nah, kan menghubungkan antara atasnya ini kan sampai 11 dan bawahnya ini 12 dan 40 seperti itu. Jangan sampai salah ya, dendrogram itu yang dilihat yang paling kanan sendiri, yang paling besar. Kalian lihat garisnya itu dengan teliti, soalnya selalu yang paling sering salah itu ya dendrogram. Sekian dari pemaparan saya mengenai materi analisis cluster, pengolahan menggunakan SPSS, dan analisis data menggunakan analisis cluster. Apabila ada kurangnya atau ada salah perkataan saat menjelaskan kepada kalian, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila kalian ada yang kurang paham, kalian bisa tanyain pada saat Zoom meeting. Dan jangan lupa kalian juga pelajari, karena aku bakal ngasihin pertanyaan-pertanyaan yang membuat kalian bisa menjadi tidak resume. Yang awalnya resume menjadi tidak resume. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.